Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Ketua Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, dan pimpinan Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Wali Kota Tual Provinsi Maluku. Izinkan saya, Aziz Fitmatan Sos MSc, Kewarganegaraan Indonesia, alumni Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 2006, konsentrasi politik lokal dan otonomi daerah, menyampaikan suara nurani publik yang teraniaya melalui Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menginformasikan kepada petinggi penegak hukum Indonesia terhadap perlakuan ketidakadilan, kriminalisasi, dan ketidakprofesionalisme oknum penegak hukum di Provinsi Maluku dalam penanganan, pemeriksaan, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara yang disampaikan secara terpisah. Melalui pernyataan audio visual ini, agar menjadi atensi Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pimpinan DPR RI mewakili suara rakyat Indonesia, bahwa keadilan hukum semakin sulit diperoleh, namun kami tidak berhenti mencari keadilan dan kebenaran meskipun langit runtuh sampai kematian menjemput. Pernyataan suara nurani publik yang teraniaya didasari hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyimak acara Indonesia Lawyers Club ALC TV1 tanggal 11 Februari 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Profesor Dr. Mahfud MD mengungkapkan adanya praktik industri hukum di pengadilan. Intinya dikatakan, hukum itu dibuat sedemikian rupa untuk diingakali, diotak-atik, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kami percaya dengan pernyataan tersebut menyentuh relung hati paling dalam, menambah energi dan menginspirasi kepercayaan diri luar biasa, pantang surut berjuang tanpa henti, sebagaimana surat saya tertanggal 28 Februari 2020 yang belum mendapat tanggapan Bapak. Pada saat menyampaikan surat tersebut, kami masih menunggu upaya hukum luar biasa berupa putusan peninjauan kembali PK nomor register 164 PK Pitsus 2019 tanggal 5 April 2019 yang belum diputus perkaranya. Dan di awal bulan Maret 2020 melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata putusan PK sudah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 dengan amar putusan ditolak. Kami baru mendapat relasi pemberitahuan tanggal 9 Maret 2020 dan salinan putusan di Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2020. Terhadap putusan PK, kami tidak putus asa. Hakul yakin tidak melakukan kejahatan korupsi atau mencuri uang negara sebagaimana dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Tual. Perkara aku boleh selesai, namun belum berakhir permainan akrobatik hukum ini. 2. Setelah lebih kurang 3 bulan membaca, menelaah materi pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali nomor 164 PK Pitsus 2019 tanggal 22 Juli 2019, 1000% kami tidak percaya merupakan pertimbangan hukum yang jujur dan adil berdasar ketuhanan Yang Maha Esa dari Yang Mulia Majelis Hakim. Oleh karena mengabaikan alasan-alasan substansial permohonan pemohon PK dan putusan yang cacat hukum dan atau ketidaksempurnaan pertimbangan hukumnya, meskipun kalian membuat tipu daya, menyembunyikan kejahatan dan makarnya,
doa orang-orang terzolimi pasti dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala maha kuasanya membuka jalan terang akan kebenaran dan keadilan. Peradilan sesat telah ditunjukkan secara jelas dan nyata sejak kasus ini diajukan ke ranah pengadilan pada tahun 2015. Insya Allah dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum dalam pernyataan selanjutnya. 3. Kami selaku bendahara panitia pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri Tayando Tam Kota Tual tahun anggaran 2008-2009 dan 2 anggota panitia ditetapkan tersangka pada tanggal 25 Januari 2016 dan dilakukan penahanan tanggal 8 Maret 2016 dengan tuntutan JPU selama 3 tahun. Tidak melalui hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari lembaga pemeriksa yakni BPK, BPKP, Irjen atau Inspektorat sejak proses penyelidikan tahun 2012 dan penyelidikan tahun 2016 sebagaimana ketentuan pengelolaan APBN berdasarkan pedoman pelaksanaan blok grant sekolah menengah atas tahun 2008. Penetapan saya sebagai tersangka pada tanggal 25 Januari 2016 sebelumnya dilalui sebuah peristiwa penolakan pelantikan kami sebagai staf ahli dalam seleksi terbuka jabatan struktural eselon 2 oleh Wali Kota Tual saat itu MM Tamher tanggal 4 Januari 2016. Kami tidak pernah mendaftar dan diseleksi dalam jabatan staf ahli sehingga pelantikan tersebut tidak prosedural dan bentuk penghinaan harga diri sebagai orang Pulau Kur. Penolakan saya sebagai staf ahli karena kami menyayangi dan peduli Pulau Kur, Pulau Kemer, Pulau Mengor, dan Pulau Fadol. Oleh karena kesekian kalinya saya diperlakukan secara diskriminatif tanpa mempertimbangkan kualitas, kinerja, dan representatif. Selain itu, satu-satunya pejabat eselon 2 mewakili Kecamatan Pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan hanya memimpin 1 unit SKPD. Namun secara maladministrasi oleh pejabat Wali Kota Tua saat itu, Semi Resambesi, melakukan mutasi kepada saya dari Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Tual yang baru menjabat 10 bulan lebih menjadi asisten administrasi. Padahal kami baru menjabat dalam jabatan eselon 2 pertama kali dalam sejarah masyarakat Pulau Kur di Kepulauan Kei, baik sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran Kota Tual. Di sisi lain, cara-cara primordialisme dipertahankan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pejabat-pejabat di Pulau Kei kecil dan Pulau Kei besar menduduki satu jabatan bertahun-tahun bahkan sampai memasuki usia pensiun. Apakah ini prosedur seleksi terbuka dan mutasi PNS eselon 2 dalam tata kelola administrasi pemerintahan Kota Tual? Dan apakah kami orang Pulau Kur sebagai alat penjajahan modern dan dari perjuangan pemekaran Kota Tual? Tidak. 4. Bahwa penolakan kami sebagai staf ahli menjadi tumbal latar belakang diangkatnya kasus Ako, padahal masalah hukum pekerjaan pembangunan SMA Negeri Tayando tahun anggaran 2008-2009 telah selesai dikerjakan dengan uang pribadi panitia sejak tahun 2010 dan tahun 2015 berdasarkan pernyataan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan di Kecamatan Tayando Tam yang turut ditandatangani Wakil Wali Kota Tual saat itu Adam Rahayaan pada tanggal 5 Juni 2015 dan diketahui mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tual Ahmad Fatoni. Sehubungan penetapan tersangka kepada kami, terdapat hal-hal meringankan, bukan direkayasa, diingakali, tapi fakta tuntutan JPU. Hal ini perlu diungkapkan untuk diketahui publik. Mohon disimak Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando tahun anggaran 2008-2009 sudah selesai dikerjakan pada bulan Juni 2012 dengan menggunakan dana pribadi terdakwa panitia 3 orang sejumlah Rp171.900.000 pada tahun 2010 dan tahun 2015.
bahwa sekolah sudah berfungsi dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Pulau Tayando dan sudah menghasilkan sekian banyak lulusan dari tahun 2010 hingga saat ini. Terdakwa tidak menikmati uang dari pekerjaan pembangunan USB SMA Tayando tahun anggaran 2008-2009. Pemerintah Kota Tual tidak memenuhi kewajiban hukumnya menganggarkan dana sharing sebesar 310 juta rupiah melalui APBD dari tahun anggaran 2009 sampai dengan 2015 sebagai biaya operasional panitia dalam menunjang dana blok grant yang bersumber dari anggaran dekonsentrasi APBN tahun anggaran 2008-2009 sebagaimana ketentuan pedoman pelaksanaan blok grant sekolah menengah atas tahun 2008. Perkara aku tidak pernah diaudit lembaga pemeriksa seperti BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat untuk menyatakan indikasi kerugian keuangan negara selama proses penyidikan baik atas keterlambatan penyelesaian atau kelalaian panitia sebagaimana ketentuan pedoman pelaksanaan blok grant sekolah menengah atas tahun 2008 yang kemudian diatur dalam surat perjanjian penggunaan dana sebagai landasan yuridis panitia bekerja. 5. Bahwa kemudian panitia berjumlah 3 orang tetap diputus bersalah dan dihukum 2 tahun pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Ambon. Dan hal yang sangat-sangat menyakitkan, ada apa JPU mengajukan banding kepada saya sebagai bendahara panitia dan 2 orang lainnya tidak. Bahkan saya dihukum 4 tahun 3 bulan oleh pengadilan banding. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding dilalui dengan peradilan sesat rechterlijk de Walling, membuat saya menjadi bingung dan putus asa. Hukum sudah digunakan sebagai alat membunuh masa depan dan keluarga seseorang dengan stigma korupsi. Ketidakadilan hukum dipertontonkan melalui label extraordinary crime dengan menggunakan politik Karl Marx, Machiavellisme. Pokoknya dihukum bersalah, dibunuh karakternya untuk dan atas nama demi keadilan berdasar ketuhanan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat penegak hukum Republik Indonesia. Melalui suara nurani publik yang teraniaya ini, kami sampaikan fakta-fakta hukum selama penanganan, pemeriksaan, mengadili, memutus, dan pasca putusan perkara aku sebagai bentuk kriminalisasi hukum dan atau peradilan sesat yang membuat ketidakpercayaan kami terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di titik nadir yang paling rendah sebagai berikut. 6. Mengutip pendapat Dr. Junifer Girsang, SHMH, dalam bukunya Abuse of Power, penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, disampaikan kepada publik bahwa telah dilakukan secara sengaja, terencana, dan sistematis oknum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual melakukan perubahan dan atau terdapat perbedaan antara BAP, berita acara pemeriksaan, dan dakwaan atas nama saksi, tersangka, terdakwa Saudara Akib Hanubun SPD MPD selaku ketua panitia, dan saat ini yang bersangkutan masih di penjara Lapas Tual menjalani sisa hukumannya 2 tahun dengan cara merekayasa, mendakwakan seolah-olah yang bersangkutan menggunakan jabatan palsu dan atau membuat surat palsu dalam menandatangani satu rangkap barang bukti utama, yakni surat perjanjian penggunaan dana bantuan imbal swadaya unit sekolah baru SMA nomor 03-SMA-USB-USB-2008 tanggal 27 Juni 2008. Pak Wali Kota Tual, apakah pada bulan Juni 2008 sudah ada pelantikan jabatan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah Kota Tual?
Yang terhormat Pak Sekda, tolong klarifikasi sejak menjadi kepala BKD Kota Tual kurang lebih 9 tahun. Ini baru satu kejahatan hukum yang dilakukan JPU, belum yang lainnya kepada kami, baik sebagai saksi dan terdakwa. Ini buktinya. Dalam proses persidangan, kami telah meminta memperlihatkan surat asli barang bukti surat perjanjian tanggal 27 Juni 2008. Namun, kesemuanya diabaikan JPU dan judis fakte. Selanjutnya, meskipun dalam tahanan, kami laporkan berbagai kejanggalan BAP, dakwaan dan tuntutan JPU kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2016. Namun hingga saat ini belum pernah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kepada kami. Begitupun dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kami laporkan pelanggaran kode etik hakim, namun kurang lebih 4 tahun laporan kami belum ada penyelesaiannya. Saat ini kami sudah dihukum bersalah atas putusan pengadilan dengan cara penzoliman, barang bukti fotokopi palsu, merekayasa surat dakwaan, tuntutan, dan membodohi kami. Sekarang kami sudah cerdas menuntut keadilan atas ketidakadilan hukum kepada kami. Apakah kedua lembaga pengawasan penegak hukum melindungi oknum-oknum yang curang, termasuk laporan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia? Mohon penjelasan Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada kami, mewakili suara nurani publik yang teraniaya. 7. Sebagai warga negara yang patuh hukum, saya telah melaporkan secara pidana terkait membuat surat palsu dan atau menggunakan jabatan palsu dalam menandatangani surat perjanjian pengunduhan dana bantuan imbal swadaya unit sekolah baru SMA nomor 03 PPPM SMA OSB 2008 tanggal 27 Juni 2008 sebagai barang bukti fotokopi yang digunakan mempidanakan kami kepada Kepala Kepolisian Negara Polres Maluku Tenggara pada bulan Agustus 2018 dan bulan Juni tahun 2019 di Kepolisian Negara Polda Maluku sebagai terlapor Saudara Akib Hanubun SPD MPD Ketua Panitia Pembangunan dengan keterlibatan JPU Kejaksaan Negeri Tual antara lain Saudara Krisman Saitape, Saudara Mateis Arahandra, Saudara Hepis Natunubun dan Saudara Bambang Marwoto. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan kapan penyelesaiannya. Apakah laporan dimaksud dikategorikan sulit, sedang, atau ringan? Mohon penjelasan Bapak Kapolri mewakili suara nurani publik yang teraniaya ini. Delapan, bahwa Kementerian Pendidikan Nasional seki pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selaku pihak pemberi bantuan dan pemerintah Kota Tual, terlebih Saudara Adam Rayaan selaku Wakil Wali Kota Tual
yang menandatangani keputusan pengangkatan kami sebagai panitia pembangunan tidak dapat begitu saja melepas tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap permasalahan yang mengakibatkan kami dipidanakan. Dan setelah Bapak menjadi wali kota, kemudian memberhentikan dengan hormat kami sebagai ASN secara diskriminatif pula, bahwa Kementerian Pendidikan Nasional RI, Seki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selaku pihak pemberi bantuan tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi kepada pihak panitia jika terdapat kekeliruan, kesalahan, dan kesengajaan dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan Blok Grand tahun anggaran 2008-2009 yang terindikasi merugikan keuangan negara. Kenapa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tidak meminta terlebih dahulu institusi pemeriksa, Inspektorat Jenderal, BPKP untuk dilakukan audit investigasi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dana Blok Grand tahun anggaran 2008-2009 sebagaimana ketentuan pedoman pelaksanaan Blok Grand sekolah menengah atas tahun anggaran 2008-2009, pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri Tayando tahun anggaran 2008-2009 telah dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Di aspek lain, pemerintah Kota Tual secara sepihak lakukan one prestasi mengalokasikan dana sharing sebesar 25% dari dana bantuan dia terima sebesar 310 juta rupiah. Sebagaimana ketentuan pedoman pelaksanaan Blok Grand sekolah menengah atas tahun 2008 yang dituangkan dalam surat perjanjian penggunaan dana bantuan imbal swadaya unit sekolah baru tahun 2008 sebagai landasan yuridis panitia bekerja. Salah. Ya, ini surat perjanjian palsu ini yang digunakan untuk mempidanakan kami. Di sisi lain, panitia dengan itikat baik mengeluarkan dana pribadi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan konstruksi yang belum selesai dikerjakan sejak tahun 2010 dan tahun 2015 sejumlah Rp171.900.000. Dan sekolah SMA Negeri Tayando tetap beraktivitas melaksanakan proses belajar mengajar hingga kini tanpa mengganti dana pribadi kami. Sekarang, siapakah pemilik aset tersebut? Apakah pemerintah Kota Tual, pemerintah provinsi, ataukah panitia yang berkorban dengan segala uang pribadinya masuk penjara dan diberhentikan sebagai PNS, bahkan mempertaruhkan nyawa di tengah lautan Pulau Tayando? Selanjutnya, kami diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN pada tanggal 18 April 2019. Namun, kenapa Bapak Wali Kota Tual tidak memberhentikan tidak dengan hormat penanggung jawab panitia, Saudara Saifuddin Nuhyanan, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tual, yang seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakannya selama menjadi Kepala Dinas kurang lebih 7 tahun tanpa pernah sekalipun dilakukan mutasi. Padahal putusan ingkrahnya tahun 2017 bahkan diberikan hak pensiun. Sehubungan perlakuan yang kami alami tersebut, kiranya Menteri Pendidikan Nasional, Seki Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Wali Kota Tual memberikan penjelasan mewakili suara publik yang teraniaya, menderita tekanan psikologis dan kehidupan ekonomi hingga kini. Berdasarkan orientasi atas, kami akan meminta bantuan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan atau menempuh upaya hukum lainnya, meminta bantuan lembaga bantuan hukum apabila sejak 30 hari pernyataan suara nurani publik ini tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Bapak Presiden Republik Indonesia dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak berhenti begitu saja. Kami mencari keadilan hukum melalui salurannya. Kami mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai benteng terakhir dari arti sebuah makna keadilan dan kebenaran hukum di negara yang kami cintai ini pada bulan Desember 2018.
Dan akhirnya kami sangat terkejut meragukan integritas, kualitas, dan profesionalitas Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku. Perlu kami ingatkan bahwa kita memiliki satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua belajar mencari ilmu pengetahuan, dan kami pertaruhkan alma mater kami, Universitas Gajah Mada, dan diingatkan kepada hamba-hambanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum la ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Bahwa pertimbangan hukum majelis yang mulia sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan pemohon PK secara proporsional dan komprehensif. Bahkan terdapat kesalahan penulisan yang berdampak perubahan makna hukum perkara aku yang dapat berakibat multitafsir. Cacat hukum. Ini masalah aturan hukum menyangkut hidup dan nasib seseorang. Ada anak, istri, dan keluarga. Apalagi merupakan argumentasi yang sangat fundamental dan substansial dari pemohon mengajukan alasan-alasan PK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan ini cara Tuhan, satu-satunya Tuhan yang maha hak, yang maha adil untuk menutup mata hati manusia, membuktikan kebenaran firman-Nya. 9. Bahwa di sisi lain majelis menolak novum pemohon PK terkait surat bukti keterangan dari BPK dan BPKP perwakilan Provinsi Maluku yang pemohon ajukan, yang menyatakan BPK dan BPKP perwakilan Provinsi Maluku tidak pernah diminta dilakukan audit investigatif, penetapan atau mendeklar perhitungan kerugian keuangan negara baik oleh pihak pemberi bantuan maupun kejaksaan negeri Tual. Namun sungguh aneh dan janggal dalam pertimbangan hukum di halaman 11 dari 13 halaman menyatakan karena BPK Republik Indonesia maupun BPKP Republik Indonesia tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dana yang bersumber dari blok grant dengan menulis huruf D bukan T dalam penulisan grant. Pertimbangan hukum tersebut sungguh aneh, janggal, dan ketidakprofesionalisme majelis bahkan melampaui kewenangannya sehingga merugikan pemohon selaku pencari keadilan. Majelis tidak memahami apa itu dana blok grant dengan menggunakan huruf D sehingga telah merubah dan kabur makna hukum yang terkandung dalam pertimbangan putusan yang salah dan keliru, bahwa dana blok grant dengan huruf terakhir T adalah anggaran dari dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN SIKI Kementerian Pendidikan Nasional RI. Dana blok grant bukan berasal dari APBD, yayasan atau LSM, melainkan uang negara sebagai bentuk dana hibah yang diberikan dari Kementerian Pendidikan Nasional kepada daerah-daerah untuk membangun fisik sekolah, lembaga pendidikan yang dibutuhkan di kabupaten kota sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagaimana pertimbangan majelis, kalau lembaga pemeriksa seperti BPK Republik Indonesia, BPKP Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku atau Inspektorat tidak berwenang memeriksa dana blok grant yang anggarannya bersumber dari APBN, lalu siapa dan lembaga mana yang berwenang? Apakah penjelasan pedoman pelaksanaan blok grant sekolah menengah atas tahun 2008 bab 1 halaman 16 huruf K poin 3 sebagai landasan yuridis panitia sudah tidak berlaku? Apakah seorang pegawai Pemda Kota Tual atas nama Ridwan Saidi Tamher sebagaimana dimaksud dakwaan JPU dan putusan juris fakte dan juris-juris yang berwenang memiliki kewenangan mengaudit dana blok grant yang bersumber dari APBN pada saat yang bersangkutan lakukan pemeriksaan lapangan di tahun 2012? Mohon penjelasan para pakar hukum tata negara dan pidana seperti Bapak Profesor Refli Harun dan mantan dosen UGM kami Bapak Dr. Pratikno saat ini sebagai Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Tolong tunjukkan regulasi yang mengatur
kewenangan seorang pegawai Pemda Katatual yang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara dari dana blok grant yang bersumber dari APBN. 10. Pertimbangan majelis yang menyatakan tidak ada putusan juris fakte maupun juris juris yang bertentangan satu dengan yang lainnya tanpa ada penjelasan hukumnya. Pada halaman 11 dari tikus halaman adalah sangat janggal terkait integritas majelis. Apakah nilai kerugian keuangan negara mulai dari dakwaan JPU sebesar Rp97.225.920, putusan iude fakte sebesar Rp97.856.536,69 dan judek juris sebesar Rp100.067.532 tidak saling bertentangan satu sama lain, yang berasal dari hasil pemeriksaan lapangan saksi pegawai Pemda Katatual Ridwan Saidi Tamher pada tahun 2012 dengan angka-angka yang kemudian dirubah di pengadilan dan dijadikan sebagai nilai kerugian negara pada tahun 2016, di mana letak jumlah nilai tersebut tidak saling bertentangan. Mohon penjelasan Bapak Refli Harun selaku pakar hukum tata negara dan pidana. 11. Pertimbangan majelis yang menyatakan pemohon peninjauan kembali tidak dapat menunjukkan adanya khilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusannya tanpa menjelaskan di mana pemohon tidak dapat menunjukkan khilafan hakim dari halaman 11 dari 13 halaman adalah hal yang mengada-ada. Jika majelis mempedomani buku ini, sesungguhnya kami sudah harus dibebaskan dari segala dakwaan JPU pada saat kami mengajukan kasasi yang penuh kontroversi yang sampai saat ini Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia belum membalas surat saya tertanggal 8 Juni 2018. Perlu jelaskan kepada publik bahwa di saat kami mengajukan kasasi pada bulan November 2016 dan sementara pemeriksaan kasasi berlangsung, terjadi perubahan Undang-Undang Tipikor melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 25/PUU/16/2016 tanggal 25 Januari 2017. Sedangkan putusan kasasi kami tanggal 17 April 2017. Saat putusan kasasi tertanggal 17 April 2017, sepatutnya majelis mempertimbangkan pasal 1 ayat 2 KUHP. Oleh karena perhitungan kerugian dan atau penetapan kerugian keuangan negara perkara AKO tidak didasarkan pada sifat asersi dan verifikasi dari lembaga pemeriksa yang berwenang, yakni BPK, BPKP, Irjen atau Inspektorat. Pemohon sudah mengajukan bukti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di manakah letak pemohon tidak dapat menunjukkan bukti khilafan hakim? 12. Bahwa terkait penjelasan poin 2 dan uraian di atas, melalui pengkajian yang dalam, saya kembalikan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor 164 PK Pilsus 2019 tanggal 22 Juli 2019 yang sama sekali tidak dilandasi kejujuran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tanggal 8 April 2009 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan Yang Mulia Majelis Hakim agar memeriksa dan memperbaiki kembali putusan AKO dengan beberapa catatan kritis untuk membaca dan menelaah secara jujur dengan mata hati nurani sebagai amanah dari Yang Maha Adil dan Yang Maha Hak di jagat raya ini. 13. Bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri, kami ini bukan pengusaha atau kontraktor, namun kami adalah PNS yang sedang melaksanakan tugas negara di daerah terpencil, naik kendaraan laut tradisional, bukan kapal atau pesawat, sama dengan Pak Jaksa, Pak Polisi, dan Pak Hakim, namun hanya beda kewenangannya. Maka patutlah kiranya kami juga selaku ASN dilindungi undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya sesuai rule of game sebagai negara yang berdasar hukum, rule of law, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Jika kami dipidanakan melakukan korupsi selaku ASN dari dana blok grant atau dana hibah yang bersumber dari APBN dengan jumlah nilai kerugian negara yang berbeda-beda yang berasal dari staf pegawai Pemda Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, apakah peraturan perundang-undangan ini sudah tidak berlaku lagi pada saat kami melaksanakan tugas negara? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 384 ayat 1, pasal 385 ayat 1 sampai dengan 5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 20 ayat 1 dan sampai dengan ayat 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pasal 3 huruf F dan pasal 92 ayat 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016 tentang BPK pasal 10 ayat 1 dan peraturan perundang lainnya. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 242 PK Pitsus 2016 tanggal 20 Juli 2017 halaman 62 atas nama terpidana Bakri Maka. Sebagai ungkapan terakhir, suara nurani publik yang teraniaya. Satu pertanyaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati. Kemanakah lagi kami mencari keadilan dan kebenaran hukum kalau seluruh lembaga-lembaga hukum sudah tersumbat mata hatinya melihat sebuah kebenaran dan keadilan? Kami kembalikan semua ini kepada publik untuk menilainya secara jujur dan objektif. Kepada rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia yang telah dipidanakan dan dipecat sebagai ASN, apabila saudara merasa dizolimi dengan cara-cara praktek industri hukum, mari kita bergabung bersama-sama dalam New KPK dengan nomor HP 0821 99 888 500 untuk melawan keadilan hukum yang sedang dipraktekkan oknum-oknum penegak hukum yang berlindung di balik jubah hitam untuk dan atas nama demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun bila saudara terbukti korupsi, saatnya bertobat dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam waktu yang tidak terlalu lama. Merdeka! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ambon, 22 Juli 2020. Hormat saya Aziz Fitmatan, Esos, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.